Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Ilham. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks prosedur. Setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan untuk memahami pengertian, ciri-ciri, struktur teks, dan kaidah kebahasan teks prosedur. Kalau begitu, langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Teks prosedur ini terdiri dari 3 jenis, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Kemudian, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Dan yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dan yang terakhir yaitu, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, disebut tips. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 4, yaitu yang pertama, tujuan, kedua, alat dan bahan, ketiga, langkah pengerjaan, dan yang keempat, penutup. Tujuan berisi hal yang ingin dilakukan. Pada bagian tujuan, teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Isinya tentu memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Bedanya alat dan bahan itu apa sih? Kalau alat itu berkaitan dengan benda yang nggak bakal habis atau berkurang ketika dipakai. Misalnya, alat yang digunakan untuk memasak. Ada wajan, pisau, talenan, mangkok, dan sebagainya. Sementara itu, bahan-bahan merupakan sesuatu yang berkurang ataupun habis ketika dipakai. Misalnya, bahan yang digunakan untuk membuat roti berarti ada tepung, terigu, gula, garam, mentega, telur, dan sebagainya. Kemudian, struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap, jadi step by step gitu. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut, sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai dengan baik. Dan struktur yang terakhir yaitu penutup atau simpulan. Isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Yang selanjutnya, kaidah kebahasan teks prosedur. Kaidah kebahasan teks prosedur ada 8, yaitu yang pertama, konjungsi temporal, yang kedua, kata imperatif, yang ketiga, verb material, yang keempat, verb tingkah laku, yang kelima, partisipan manusia, yang keenam, bilangan penanda, ketujuh, kalimat interrogatif, dan yang kedelapan yaitu kalimat deklaratif. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu serta kejadian dari dua peristiwa yang saling terkait. Contohnya kalimat setelah ini, sebelum itu. Kata imperatif adalah kalimat yang berupa perintah, di mana fungsinya sebagai permintaan atau larangan dalam melakukan sesuatu hal. Contohnya, jangan, tunggu. Verb material. Verb material adalah
perbuatan yang mengacu kepada suatu tindakan. Contohnya, masukkan tanah ke dalam pot. Verb tingkah laku. Verb tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada bentuk tindakan berdasarkan dengan ungkapan. Contohnya, tunggu sekitar 3 menit. Partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mengikut sertakan atau membuat manusia berpartisipasi dalam tulisan untuk membuat langkah-langkah yang dilakukan. Contohnya, mencantumkan gambar manusia sedang melakukan gerakan dalam deskripsi. Bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang menjadi urutan dalam langkah-langkah prosedur. Contohnya nomor urut 1, 2, dan seterusnya. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya yang memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu. Contohnya, apakah sudah paham? Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif, kalimat pernyataan yang menjadi sumber informasi mengenai sesuatu. Contohnya, menjelaskan mengenai kegunaan menanam bunga sebelum menjelaskan prosedur menanam bunga yang benar. Oke adik-adik, itulah pembahasan kita tentang teks prosedur. Bagaimana? Adik-adik sudah mengerti? Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.